mengedepankan bagaimana SPB kita atau Smart City bisa kita kembangkan di Kabupaten Luhut Utara. Dan itu saya kira akan menjadi daya dorong dalam rangka peningkatan pembangunan di semua sektor di Kabupaten Luhut Utara. Karena ada 3 kecamatan yang terjauh, yaitu Kecamatan Rongkong, Seko, dan Rampi, yang kalau selayar tadi harus berpikir 2 hari untuk ini harus cium kening dengan istri, kalau Luhut Utara ini harus siapkan fisik, Pak. Kalau Bupati kami alhamdulillah sudah naik trail keliling dengan menjangkau daerah-daerah terpencil di 3 kecamatan tersebut. Kemudian saya kira di slide jelas, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bacakan satu persatu. Kemudian bagaimana konektivitas wilayah. Nah, di Mayor 5 Bisa, Kabupaten Luhut Utara yang sebagaimana tertuang di dalam RPJMD kita memang seperti kami sampaikan tadi ada 3 kecamatan yang konektivitasnya sangat terbatas dengan jangkauan yang jauh, kemudian infrastrukturnya sangat terbatas. Itu juga mungkin yang memacu tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Luhut Utara. Nah, dengan indikator dengan indikator yang sama kita lakukan, maka pasti Kabupaten Luhut Utara angka kemiskinannya akan lebih tinggi karena adanya akses yang sangat terbatas. Kami ada keinginan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kemiskinan ini, penetapan indikator, mungkin kita harus berpikir bagaimana indikator penentuan kemiskinannya dengan membagi berdasarkan tipologi wilayah, dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. Karena kebutuhan pada dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pesisir pasti berbeda indikatornya. Nah, sehingga ini juga barangkali untuk memantik kita, bagaimana nanti melalui kalau itu kita sepakati, USAID erat ini bisa mendampingi pemerintah Kabupaten Luhut Utara dalam rangka bagaimana penanggulangan kemiskinan yang ada. Kemudian lanjut di slide berikutnya, terkait dengan air minum, Bapak Ibu sekalian, ini kita masih kemarin masih ada, tahun ini kita usulkan berdasarkan permintaan, kita ada 10 desa lagi yang kita usulkan terkait dengan penanganan spam air bersih yang ada di Kabupaten Luhut Utara. Mudah-mudahan ini, karena kita baru mencapai 97,37%. Angka ini 90% ini sangat sulit untuk kita mencapai 100%. Padahal target kita adalah 101, mudah-mudahan bisa kita penuhi. Nah, kita masih terbatas pada terutama sanitasi, belum adanya instalasi pengolahan limbah tinja. Kemudian untuk persampahan kita masih sangat terbatas, yang ada di Kabupaten Luhut Utara baru hanya 1 hektar, dan itu sudah sangat mendesak untuk dilakukan penambahan. Nah, perbaikan yang kita harapkan perlu perbaikan sistem pendataan, perlu intervensi dari kementerian secara berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian kita juga perlu pengadaan kendaraan sampah sesuai jumlah yang dibutuhkan. Slide berikutnya terkait dengan angka kemiskinan. Nah, ini angka kemiskinan Bapak Ibu sekalian perlu kami gambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Ini tanda tanya Bapak Ibu sekalian. Kami juga berpikir mestinya pertumbuhan ekonomi bagus, PDRB kita bagus, angka kemiskinan mesti turun gitu. Beberapa waktu yang lalu kami lakukan asesmen, Pak, terhadap data DTKS. Ini perlunya satu data. Kami lakukan asesmen, kami berharap angka kemiskinan justru setelah kita asesmen itu bisa menurun, Pak, dengan melakukan validasi data. Ternyata hasil asesmen kami malah bertambah. Nah, ini banyak faktor, Pak. Bisa jadi ini faktor karena kami kemarin baru mengikuti pilkades serentak. Ini kami sementara mencoba mendeteksi apakah desa yang angka kemiskinannya tinggi itu karena incumbent di situ. Kalau dia incumbent, Pak, mau maju lagi berikutnya pasti, nah dia masukkan orang-orang, ataukah dia kalah pasti juga dimasukkan. Jadi kami coba analisa itu. Kenapa angka setelah kami lakukan itu malah angkanya justru bertambah. Nah, ini perlu kembali kami sampaikan penegasan bahwa data itu sangat penting untuk kita lakukan validasi.
Nah, angka kemiskinan Luwu Utara 13,59 di 2021 dia bertambah dari 2020. Ada penambahan sekitar 0,8% dari tahun sebelumnya, atau jumlah orang 43.150 atau kurang lebih 1.000 kepala keluarga, 10.000 kepala keluarga, kurang lebih 10.000 kepala keluarga. Nah, dibanding dengan provinsi lebih rendah, 8,78%, kemudian nasional 9,1%. Kami masih di atas. Dan ini mudah-mudahan ini tantangan, mudah-mudahan bisa kita lakukan penurunan angka kemiskinan ini. Kemudian perbaikan yang diharapkan bahwa kita berharap 1 digit saja melalui intervensi program kegiatan perangkat daerah bisa kita lakukan. Nah, ini terkait juga dengan inovasi, Bapak Ibu sekalian. Kami ada punya inovasi yang tembus pada top 45 tahun lalu, itu terkait dengan penerapan inovasi Getardilan. Kami juga coba ingin mereplikasi ini menjadi bagaimana kita mengupayakan menghadirkan ketahanan pangan di rumah warga. Jadi Getardilan ini kita replikasi. Kenapa? Supaya ketahanan pangan warga, karena daya beli biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara untuk berada di garis kemiskinan itu, 360.000,85 rupiah per kapita per bulan, Pak. Masih tinggi, Pak. Kalau Luwu itu hanya 350.000. Artinya kalau penduduk Luwu Utara ke Luwu, dia tidak miskin, Pak. Tapi kalau orang Luwu ke Luwu Utara mau berpindah, maka dia akan masuk kategori miskin. Nah, kemudian terkait dengan perubahan iklim dan mitigasi bencana, ini juga menjadi prioritas pemerintah daerah, karena ada 3 selain 5 bisa yang menjadi prioritas dalam pemerintahan 2021-2026 ini. Ada 3 prioritas utama, terutama dalam bagaimana mitigasi bencana. Jadi pertama kemiskinan, recovery ekonomi, kemudian yang ketiga adalah mitigasi bencana. Nah, ini juga merupakan tantangan buat kami karena mudah-mudahan tahun 2022 ini infrastruktur dalam Kota Masamba yang kena banjir bandang bisa kami selesaikan dengan baik. Nah, perbaikan yang diharapkan terkait dengan sistem kewaspadaan bencana, kemarin juga sudah disampaikan kita bagaimana kalau itu mitigasi bencana yang kita lakukan pendekatan, karena ada 153 desa di Kabupaten Luwu Utara dari 173 desa dan kelurahan masuk kategori rawan bencana, Pak. Nah, bencananya ini bisa banjir bandang atau banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kemudian gempa. Peluang yang kita miliki adalah sumber-sumber pembiayaan baik dari APBD maupun provinsi dan APBN. Nah, inovasi daerah yang kami ada 3 yang kami coba tampilkan, siap. Yang pertama terkait dengan antenatal care hipnoterapi atau ANC hipnoterapi yang masuk kategori 40 top 40, kemudian Getardilan yang top 45, kemudian yang satu adalah kejar stunting. Kejar stunting ini masuk 30 besar tingkat provinsi. Nah, ini 3 inovasi yang bisa kita dorong untuk bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan, bagaimana penurunan angka stunting. Karena angka stunting kami Luwu Utara tahun 2021 ini turun, Pak. Nah, dari tahun sebelumnya kita berada di posisi angka stunting kita di posisi 19,5 dari tahun 19,65. Jadi kita bisa menurunkan, dan target kami di 2023 bisa kita capai 13%. Saya kira demikian barangkali, karena saya sudah di kode-kode waktu, saya mohon maaf penyajian materi ini saya tidak berdasarkan data translate, tapi saya mencoba untuk mengeksplor apa yang ada di apa yang kami rasakan di Kabupaten Luwu Utara, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tim agensi dari tim USAID Arat ini bisa membantu kami dalam rangka bagaimana upaya-upaya
melihat faktor dominan yang perlu kita tangani terutama terkait dengan faktor-faktor kemiskinan. Terima kasih. Jazakallah bilair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Luwu Utara. Kalau menurut apa tadi Serambi Utaranya yang paling jauh yang di sebelah utara, sedang Selayar, Kepulauan Selayar yang di sebelah selatan. Baik, kita dari utara agak turun ke selatan, perwakilan baru mungkin dari Bapeda Baru bisa membantu untuk memaparkan. Silakan Pak, 15 menit waktu yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, memulai dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun saat ini kita masih dalam pandemi Covid-19. Mudah-mudahan keberadaan kita untuk 5 kabupaten kota pada hari ini bisa menyelesaikan lokakarya ini dan menghasilkan beberapa output yang diinginkan sebagaimana arahan dari USAID Berat. Yang saya hormati, yang kita muliakan, Bapak Asisten, Bapak Sekban, Ibu Bapak pejabat lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, Ibu Bapak pejabat 5 kabupaten kota yang menjadi wilayah USAID Berat. Izinkan saya meminta izin Pak Sekda saya sedianya yang membawakan langsung, tapi ada kegiatan yang sama pentingnya yang harus beliau tangani sehingga diperintahkan kepada saya dari Bapeda untuk menyampaikan presentasi singkat ini. Hadir bersama saya selain Bapeda juga ada Pak Kaban, BPKAD, dan Ditda sebagaimana undangan yang disampaikan oleh USAID. Ibu Bapak yang saya muliakan, mendahului presentasi singkat ini saya ingin menampilkan bahwa pilihan USAID Berat untuk menjadikan salah satu lokusnya kabupaten kami, saya sangka tepat. Akses dari airport ke kabupaten kami sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kemudian wilayah kami secara administratif hanya 7 kecamatan dan 55 desa kelurahan, sehingga saya sangka kalau kita berbicara output di akhir periode ini sangat mungkin untuk kita wujudkan. Selain itu ada beberapa keunggulan wilayah, salah satunya semua moda transportasi kita sudah terhubung, termasuk alhamdulillah kereta api dan pelabuhan laut kami sudah beroperasi selain menunggu kereta api. Lanjut saja mungkin ini, saya ingin menampilkan bahwa selama 2021-2026 Bupati Wakil Bupati terpilih kami mengusung sebuah visi Kabupaten Baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernafaskan keagamaan. Ini diretas kemudian menjadi 7 misi. Misi yang terkait langsung barangkali nanti dengan kegiatan yang kita bersama-sama dengan USAID, paling menonjol itu memang adalah pada poin atau misi ke-6. Kalau kita melihat judulnya tadi, bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi, sehingga kami di RKPD dalam 5 tahun terakhir nanti dan yang sudah jalan, kita senantiasa arahkan untuk mewujudkan ke-7 misi ini. Begitu juga hal-hal yang lainnya, saya sangka bagaimana aksesibilitas, kualitas pelayanan, bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya ini senantiasa menjadi skala prioritas di setiap tahun RKPD kita di Kabupaten Baru. Lanjut, ini sekilas terkait dengan indeks pembangunan manusia.
di mana kalau kita